akan pimpin, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat, waktu, umur untuk bisa Tuhan mengenal kehendak Tuhan, mengenal apa yang ada di dalam hati-Mu Tuhan. Tuhan, malam ini kami mau datang khususnya mengenal perkara hayat ilahi. Kami perlu Tuhan, Engkau kembali membersihkan setiap pelosok hati kami. Sehingga Tuhan, kami menjadi bejana yang terbuka, yang menerima setiap perkataan Tuhan. Tuhan, singkapkanlah isi hati-Mu kepada kami. Singkapkan apa yang Engkau ingin kerjakan di atas diri kami pribadi demi pribadi. Tuhan, berkati firman-Mu, bahwa kami menjadi orang yang mengenal hayat, mengalami hayat, dan dipenuhi dengan hayat. Tuhan, kami berdoa, kuduskan juga setiap gadget, setiap komputer, setiap peralatan yang kami pakai. Tuhan, Kau juga jaga hati kami. Tuhan, kami cinta padamu. Kami serahkan persekutuan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan membahas mengenai hayat dan perasaan hayat, ya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya. Baik, saudari, di layar saudari tentu sudah terlihat ya mengenai apa yang kita menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu perkara hayat dan perasaan, ya, atau berkaitan dengan perasaan hayatnya. Saya coba setting sebentar dulu, saudara ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Saudari, hayat adalah satu perkara yang sangat penting yang disingkapkan di dalam Alkitab. Dan hayat adalah satu perkara yang banyak orang Kristen tidak begitu paham, tidak begitu mengerti. Sehingga banyak orang Kristen tidak pernah tahu, bahkan ketika mendengar merasa kebingungan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hayat? Tapi saudari, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana Alkitab berbicara, bagaimana firman Tuhan disingkapkan kepada kita, maka kita akan menyadari bahwa hayat adalah salah satu topik yang penting yang ada di dalam Alkitab. Bahkan Tuhan sendiri berkata bahwa di dalam Dia ada hayat. Ya, memang di dalam Alkitab LAI dalam bahasa Indonesia, kata hayat ini diterjemahkan dengan kata hidup. Namun di dalam bahasa aslinya, kata hidup ini atau hayat ini terbagi dengan beberapa kata yang berbeda. Ada kata bios, yaitu hayat yang tubuh. Kemudian ada syuke, hayat jiwa. Lalu juga ada satu hayat yang secara khusus dibahas di dalam Alkitab, yaitu Zoe. Zoe ini adalah hayat ilahi, hayat milik Allah, hayat Allah. Karena itu, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4, dikatakan bahwa di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, di dalam firman yang menjadi manusia ini, ada hayat, ada Zoe. Jadi saudari, kalau Allah berkata Dia adalah hayat, maka hayat adalah satu perkara yang sangat penting, yang sangat perlu kita kenal pada hari ini. Saudari, kita perlu memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan hayat
bagaimana Alkitab membicarakan hayat, dan bagaimana hayat ini berkaitan dengan diri kita hari ini. Tuhan tidak hanya berkata bahwa Dia adalah hayat, tapi Tuhan juga berkata bahwa Dia datang adalah supaya kita mempunyai hayat. Saudara, di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Di sini Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang. Tuhan berkata, aku datang, Dia datang. Supaya mereka, supaya kita semua, supaya semua orang, semua manusia, supaya mereka mempunyai hayat. Ini berarti, saudari, kita tidak memiliki hayat di pandangan Allah. Meskipun kita punya hayat manusia, meskipun kita punya kehidupan manusia, meskipun kita punya perasaan manusia, tetapi di hadapan Allah, kita tidak mempunyai hayat. Karena yang dimaksudkan adalah Zoe, hayat Allah, hayat ilahi. Karena itu Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Supaya kita semua mempunyai hayat. Artinya hayat yang kita miliki hari ini sebagai manusia, yang kita dapatkan yang dari orang tua kita, di pandangan Allah itu bukan hayat. Oh, saudari, jadi apa itu hayat? Hayat ini ada di dalam diri Allah. Hayat ini dibawa oleh Kristus. Hayat ini datang ketika Kristus datang. Karena itu Dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Bahkan tidak hanya mempunyai saja, mempunyainya bahkan dalam segala kelimpahan. Inilah tujuan Kristus datang. Jadi saudara-saudari, di dalam Yohanes pasal 10 ini menyingkapkan kepada kita bahwa Tuhan datang tidak sekedar karena kita berdosa, Tuhan harus membereskan dosa kita, Tuhan harus mati di atas kayu salib, mencucurkan darahnya, membereskan kita. Bukan hanya itu. Tujuan Tuhan datang adalah supaya kita mempunyai hayat. Oh, saudari, ini jauh lebih tinggi, lebih mustika, lebih mulia, lebih berharga dari sekedar hanya menjadi penebus kita. Memang kita sangat membutuhkan juru tebus. Kita sangat membutuhkan juru selamat karena kita orang berdosa. Tetapi ketika kita bicara, kita menyentuh, ketika kita berhadapan dengan kepentingan Allah, dengan kehendak Allah, maka tidak cukup hanya kita ditebus. Kita perlu mempunyai hayat, bahkan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudari, karena itu kita perlu memiliki satu kedamaian. Kita perlu memiliki satu kengototan untuk mengenal hayat, untuk mengalami hayat. Tentu hayat ini kita terima melalui kapan? Yaitu tatkala kita dilahirkan kembali. Kita dilahirkan dari Allah. Kita mendapatkan hayat Allah. Tetapi apakah kita mempunyai dalam segala kelimpahan? Ini sangat bergantung seberapa kita mengenal dan mengalami hayat itu. Ya. Saudari, hayat menunjukkan satu persona atau satu benda atau satu makhluk itu dikatakan hidup karena dia punya hayat. Makin tinggi tingkatan sebuah atau seorang atau satu makhluk hidup itu tergantung hayat yang dia miliki. Hayat tumbuhan tentu lebih rendah daripada hayat binatang, sehingga karakteristik atau saya katakan perasaan dari hayat tumbuhan itu tidak sekaya perasaan dari hayat binatang. Hayat manusia lebih tinggi daripada hayat hewan. Sehingga perasaan yang dimiliki manusia lebih kaya, lebih tinggi.
Tetapi semuanya itu di mata Allah masih bukan hayat. Ketika kita menjamah menerima hayat Allah, oh, hayat ini bahkan adalah hayat yang tertinggi. Hayat ini memiliki perasaan yang lebih tinggi. Saudari, karena itu ketika kita bicara hayat, kita juga perlu mengenal apa itu perasaan hayat. Karena hayat itu abstrak. Ya, hayat itu abstrak. Suruh menunjukkan hayat, kita tidak bisa tunjukkan. Tapi ketika kita berkata bahwa kita perlu menunjukkan hayat melalui perasaan yang ada, itu lebih mudah. Misalnya, saudari, hayat hewan, ya, dia punya perasaan betul, tapi perasaan dia tidak sekaya daripada perasaan manusia. Hewan tidak bisa menghargai hasil karya. Anda bisa lihat, ya kan? Kalau kita punya satu karya lukisan, hewan tidak akan pernah bisa menghargai. Tetapi manusia, ya, dia bisa menghargai hasil karya. Bahkan walaupun dia masih kecil, ya, dia bisa menghargai. Saya punya anak 3. Ya. Anak yang kedua saya, anak kedua, itu baru umur sekitar 5 tahun. Tapi dia sudah mulai bisa menikmati hasil karya. Dia suka melihat gambar, dia suka melihat bangunan, dia suka melihat awan, dia suka melihat, ya, ciptaan Tuhan. Dia bisa berkata, "Papa, itu indah. Papa, lihat warnanya luar biasa." Kalau berperjalanan, kita naik mobil, dia suka lihat ke atas, dia bilang, "Papa, lihat sky. Sky-nya begitu indah. Blue-nya bagus," katanya. Dia bisa menghargai karena dia punya hayat manusia. Dia punya perasaan yang lebih kaya. Tetapi beda dengan binatang. Demikian juga, atau lebih-lebih lagi adalah hayat Allah. Perasaannya jauh lebih kaya, jauh lebih tinggi. Perasaan inilah yang akan membawa kita mengenal seberapa dalam, seberapa limpah, seberapa kita mengenal, kita memiliki hayat Allah. Baik, salah satu ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa hayat ini memiliki perasaan adalah Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Di dalam ayat ini dikatakan, karena, ini saya langsung terjemahan langsung, saudara, tidak diambil dari Alkitab, tapi terjemahan langsung dari bahasa aslinya. Karena kalau dalam LAI dikatakan bahwa pikiran atau keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hayat dan damai sejahtera. Saya langsung terjemahkan dari bahasa aslinya adalah karena pikiran yang diletakkan di atas daging adalah maut. Pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera. Apa maksudnya? Ketika pikiran diletakkan, ya, misalnya, kita melihat kita baca surat kabar misalnya. Tentu kita membaca dengan pikiran kita. Kita membaca ada terjadi satu bencana, maka timbul ketika kita membaca itu timbul ada sebuah perasaan. Nah, perasaan itu adalah berkaitan dengan hayat yang kita miliki. Nah, Roma pasal 8:6 berkata bahwa seseorang jika dia memiliki hayat ilahi, ketika pikirannya diletakkan di atas daging, dia ada perasaan maut. Dia langsung ada sebuah perasaan yang negatif. Maut. Apa itu maut? Gelap. Tidak ada pengharapan. Sepertinya kosong. Sia-sia. Kita kalau lihat mayat, saudara, tidak ada sebagus apapun. Tidak ada harapan. Ya. Hari ini di zaman yang maju, ya, kalau kita ke rumah duka melihat mayat, sudah mulai canggih zaman sekarang. Sehingga ketika suntik formalin tidak terjadi pembengkakan sekarang, tidak seperti zaman dulu. Lalu kelihatannya wajahnya
mayat itu bisa dibuat begitu bersih. Tetapi mayat tetap mayat. Maut tetap maut. Karena itu tidak ada orang yang mau tidur dengan mayat bertahun-tahun, tidak. Pasti dikubur. Pasti, atau kalau ada orang dikremasi. Karena maut itu kosong, gelap, tidak ada pengharapan, sia-sia. Harusnya saudari, kalau kita memiliki hayat Allah, ketika pikiran kita diletakkan di atas daging, maka langsung muncul satu perasaan negatif, yaitu maut. Demikian sebaliknya, ketika pikiran kita diletakkan di atas roh, ketika pikiran kita dikendalikan oleh roh, ketika pikiran kita memikirkan perkara-perkara, maka timbul ada satu kekuatan, ada satu kehidupan, ada satu pengharapan, ada damai sejahtera. Inilah yang dikatakan pikiran diletakkan di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera. Jadi saudara-saudari, dari ayat ini kita melihat apa artinya perasaan hayat. Perasaan hayat adalah ada dua. Pertama adalah perasaan kematian. Perasaan maut. Ini dari sisi negatif. Artinya ketika apa yang kita kerjakan, ketika pikiran kita bertentangan dengan hayat ilahi di dalam kita, dengan zoh, ketika tindak tanduk kita, ketika perbuatan kita, ketika cara berpikir kita, ketika kehidupan kita, ketika apapun di atas diri kita bertolak belakang dengan hayat ilahi, maka muncul perasaan yang negatif. Ini seperti sebuah peringatan, seperti sebuah teguran, seperti sebuah pengeksposan, perasaan kematian. Saudari, saya yakin setiap kaum beriman, setiap orang Kristen, setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, sedikit banyak punya pengalaman ini. Berapa peka, berapa intens, berapa dalam perasaan itu sangat bergantung pertumbuhan hayat yang kita miliki. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata ketika dia bangun pagi, dia membuka mata, lalu bukan di dalam pikirnya, bukan yang pertama dipikirkan bukanlah Tuhan, dia langsung punya perasaan tidak enak. Nah, ini adalah karena dia sudah punya pertumbuhan sampai satu titik. Tapi ada orang tertentu yang ya biasa aja, memang normal begitu. Tetapi saudari, sedikit banyak kita punya perasaan. Mungkin waktu kita berkata-kata kotor. Mungkin waktu kita marah. Mungkin waktu kita bertindak sesuatu yang senonoh. Muncul perasaan kematian. Atau bahkan sesuatu yang tidak negatif, tetapi itu di luar dari diri Allah. Mungkin waktu kita mulai menghabiskan banyak waktu menonton, ya, menghabiskan waktu kita berselancar di dunia internet. Kita menghabiskan banyak waktu melihat, wah kemarin tanggal 11 bulan 11 banyak sale. Kita mulai melihat-lihat di online shop. Kita mulai lihat mana yang bagus ya, mana yang kebetulan nih diskon nih, kapan lagi bisa beli. Makin kita scroll, perasaan itu makin gelap. Makin kosong. Tidak berbuat dosa, tetapi mulai merasa ada maut. Mulai tidak ada damai sejahtera. Mulai kehilangan hayat. Sehingga kadang-kadang setelah itu kita mau berdoa nggak punya kekuatan. Kita mau ketemu orang, kita memberitakan Injil, sudah tidak ada kekuatan. Mengapa? Karena perasaan kematian. Itulah perasaan hayat. Saudara, artinya perasaan itu tidak selalu sesuatu yang sangat positif. Perasaan juga ada yang sisi negatifnya, yaitu perasaan teguran, perasaan ekspos, perasaan kematian. Nah, kemudian dari sisi positif adalah perasaan hayat dan damai sejahtera. Perasaan hayat dan damai. Ya. Damai. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu bagi kepentingan, sepertinya mungkin lelah. Saya boleh bersaksi, saudara. Waktu pergi memberitakan Injil, tidak selalu disambut orang.
Pernah bahkan sering juga ditolak. Ada yang menutup pintu, ada yang bahkan mengusir, ada yang bahkan marah-marah, maki-maki, ada yang membantingkan pintu. Tetapi saudari, karena kita melakukan waktu itu, kita melakukan adalah untuk kepentingan Tuhan. Kita mengasihi mereka. Kita ingin memberitakan Injil pada mereka. Di dalam tetap ada hayat. Tetap ada damai sejahtera. Kadangkala kita disalahpahami, tetap ada hayat. Sepertinya luaran negatif, tetapi perasaan di dalam positif. Jadi artinya saudari, perasaan hayat adalah perasaannya Allah. Bukan perasaan yang dikendalikan oleh situasi lingkungan. Bukan karena kita disambut, kita penuh dengan damai sejahtera. Bukan karena kita ditolak, kita merasa kematian. Tidak. Tapi itu adalah perasaan Allah terhadap diri kita. Perasaan Allah mengarahkan, mengendalikan, mengatur, memimpin kita. Sehingga perlahan-lahan kita mulai mengenal. Hati nurani kita mulai peka. Tidak lagi tumpul. Itulah sebabnya. Kalau kita sebagai kaum beriman, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak baik-baik memperhatikan perasaan hati ini. Kalau kita berkata, kita akan menjadi perasaan kita adalah tumpul. Mari saudara kita baca satu ayat di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Di sini dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Paulus berkata kepada mereka yang sebenarnya sudah mengenal Allah. Kaum beriman di Efesus. Tetapi Paulus berkata, jangan hidup lagi. Sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya mereka sudah mengenal Allah, tapi cara hidup mereka seperti orang yang tidak mengenal Allah. Apa ciri-cirinya? Pikirannya sia-sia. Pengertiannya gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saudara-saudari, jangan menganggap kecil kita kehilangan waktu persekutuan dengan Allah. Banyak orang suka mengkorting waktu persekutuan dengan Allah. Waktu pagi kita bersama dengan Tuhan. Saat teduh kita. Ya, sering orang pakai kata saat teduh. Benar nggak Anda teduh? Bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang mengkorting itu. Tetapi waktu untuk hobinya tidak dikorting. Waktu untuk kesenangan tidak dikorting, tapi waktu persekutuan dikorting. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Mengapa? Karena kebodohan di dalam mereka. Kedegilan hati mereka. Hatinya bermasalah. Akibatnya adalah perasaan mereka telah tumpul. Mereka mengenal Allah. Mereka punya hayat Allah. Tetapi mereka bersikap seperti orang yang tidak punya perasaan hayat. Tumpul. Hasilnya adalah apa? Mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudari, hari ini kita telah dilahirkan kembali. Kita telah menerima hayat Allah. Harusnya adalah kita memilikinya dengan berlimpah-limpah. Karena inilah yang Tuhan kehendaki. Inilah tujuan Tuhan datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat dan mempunyai dengan berlimpah-limpah. Tapi berlimpah atau tidak sangat bergantung kepada bagaimana kita hidup, dikendalikan, diarahkan, diatur, dipimpin oleh perasaan. Jangan diabaikan. Jangan cuek. Jangan jadi orang Kristen acuh tak acuh. Kita perlu baik-baik memperhatikan perasaan hayat. Kalau tidak, perasaan ini akan pelan-pelan tumpul. Akhirnya kita dipenuhi hawa nafsu. Kita mengerjakan semua dengan serakah. Penuh dengan kecemaran. Jadi saudari, mari kita perlu mulai menjaga perasaan. Perasaan ini sangat bergantung pada hati nurani kita yang telah diperbarui. Ya, memang, saudari, orang-orang tertentu, aliran tertentu, sangat memperhatikan hati nurani.
Tapi hati nurani mereka dengan hati nurani orang Kristen berbeda. Hati nurani mereka adalah hati nurani yang alami, kebaikan alamnya. Tapi orang Kristen adalah hati nurani yang telah diperbarui, yang memiliki hayat Allah di dalam roh. Kita perlu baik-baik memperhatikan perasaan. Nah, mari saudara kita lihat bagaimana sumber atau bagaimana kita bisa memperhatikan perasaan hayat ini. Kita akan lihat beberapa sumber perasaan hayat. Pertama, seperti yang sudah saya tadi singgung di awal, yaitu karena hayat di sini adalah hayat ilahi, maka perasaannya juga adalah perasaan yang ilahi, perasaan yang paling kaya, kuat dan peka. Artinya perasaannya harus melampaui standar umum. Itulah sebabnya, saudara, terhadap kaum beriman Tuhan berkata bahwa kalau kebajikan kita tidak lebih baik daripada orang Farisi, kita tidak bisa berbagian mewarisi kerajaan. Mengapa? Karena kita punya perasaan, kita punya hayat yang paling tinggi. Perasaan kita paling kaya, paling kuat, paling peka. Pertanyaan adalah apa? Yaitu kita punya hati yang degil atau tidak? Hati kita degil atau hati kita lembut? Apakah kita memperhatikan perasaan yang kaya ini, yang kuat ini, yang peka? Saudari, waktu awal kita beroleh selamat, kita pasti banyak di antara kita bisa bersaksi. Sebenarnya perasaan itu begitu kaya, penuh sukacita. Ya, kita senang terhadap firman Tuhan. Kita senang terhadap ibadah. Kita senang terhadap perkara rohani. Tapi kalau perasaan ini terus diabaikan, pelan-pelan perasaan ini tumpul. Padahal perasaan ini adalah paling kaya, paling kuat, paling peka. Kita perlu terus mohon Tuhan membersihkan hati kita. Supaya perasaan ini makin kuat, makin kaya, makin peka di atas diri kita. Nah, dan saudara yang kedua adalah, perasaan hayat adalah sebuah hukum. Di dalam Roma pasal 8 ayat 2, terjemahan langsungnya adalah, hukum roh hayat telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa, saudari? Ketika kita mulai memperhatikan perasaan hayat, maka secara spontan, secara hukum, secara alam, kita akan dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Tapi kalau kita mengabaikan perasaan, kita mengikuti hawa nafsu kita, maka perasaan ini menjadi kehilangan kemampuan, kehilangan fungsi. Karena perasaannya diabaikan. Jadi saudari, betapa pentingnya kita perlu memperhatikan perasaan hayat. Memiliki hayat Allah adalah satu hal. Menaati perasaan hayat adalah hal yang lain. Makin kita menaati, makin kita punya kemampuan, punya fungsi alami dari hayat. Maka kita akan mengalami hukum roh hayat, memerdekakan kita di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan, saya melanjutkan berikutnya. Perasaan hayat ini sumbernya tidak lain juga adalah Roh Kudus, yang adalah minyak urapan. Mari kita baca ayat ini, saudari. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudari, sungguh ajaib. Dikatakan ada pengurapan. Harusnya kalau kita tahu minyak urapan di dalam perjanjian lama, itu adalah untuk mengurapi perabot-perabot, mengurapi raja, mengurapi imam, mengurapi segala sesuatu yang mau dikhususkan untuk Allah. Tapi di sini kan pengurapan ini bisa mengajar. Artinya, saudari, Roh Kudus tidak hanya
mengkuduskan kita, menyisikan kita bagi Allah. Tapi dia juga mengajar kita dalam segala. Dan dikatakan ajarannya itu benar, tidak dusta. Karena itu, kalau dia telah mengajar, hendaklah kita perlu tetap tinggal di dalam dia. Saudari, perasaan hayat ini peka atau tidak? Perasaan ini punya kekuatan, punya fungsi, punya kemampuan atau tidak? Perasaan ini mengurapi kita, mengajar kita. Ini sangat bergantung seberapa dalam kita tinggal di dalam Tuhan. Oh, perlu kita pulihkan hari demi hari. Ya, sikap kita tinggal di dalam Tuhan. Demikian juga perasaan. Hayat ini adalah perasaan tubuh. Karena dia akan mengajar. Kita mengenal apa itu tubuh. Kita mengenal apa itu mengasihi setiap orang. Kita mengenal apa itu kebenaran. Kita mengenal apa itu kehendak Allah. Kita mengenal apa itu Allah Tritunggal. Semua sangat bergantung pada perasaan hayat. Bergantung pada kita tetap tinggal di dalam Dia. Saudari, tinggal di dalam Tuhan adalah tinggal di dalam Tuhan. Ada orang menggunakan segala istilah agama untuk berkata tinggal di dalam Tuhan. Tapi belum tentu tinggal dalam Tuhan. Seringkali kita menggunakan kegiatan rohani. Segala aktivitas rohani. Kita menganggap itu tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan adalah di dalam batin. Ini adalah sebuah perasaan hayat. Kita sendiri sadar kita tinggal dalam Tuhan atau tidak. Saya bisa bersaksi banyak kali, saudari, saya juga perlu bertobat. Karena banyak kali saya tinggal di dalam perasaan saya sendiri. Tinggal di dalam kebiasaan saya sendiri. Tinggal di dalam alam rohani saya sendiri. Saya tidak baik-baik duduk, tinggal di dalam Tuhan. Mengalami, mendengarkan pengajaran urapan itu. Mengajar. Justru kita yang sudah makin lama jadi orang Kristen, mungkin banyak pengalaman sudah kita lewati. Banyak pengalaman sudah datang silih berganti pada kita. Sehingga kadang-kala pengurapan ini sudah tidak bisa mengajar kita. Karena sudah terlalu banyak yang melewati sehingga kita pegang. Kita menganggap ini menjadi milik kita. Tapi sebenarnya itu semua adalah sudah usang. Itu sudah lewat. Yang kita perlukan adalah, oh itu datang. Di saat ini datang, ketika ada satu kejadian datang. Kita tinggal di dalam Tuhan. Membiarkan pengurapan ini mengajar kita. Yang kejadian berikut datang, kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berlaku demikian, perlahan-lahan kita akan dipenuhi dengan perasaan hayat. Baik, berikutnya adalah sumber dari perasaan hayat tidak lain adalah Kristus tinggal di dalam kita. Baik, di dalam Yohanes pasal 15, saudari, ayat yang ke-4 dan 5, di sini dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya, saudari, perasaan hayat ini adalah berasal dari penghidupan yang tinggal di dalam Kristus. Perasaan hayat ini adalah dihasilkan dari kehidupan yang bersandar, ranting yang menempel pada pokok. Artinya, setiap saat kita perlu terus berpaling kepada Tuhan. Karena itu, Paulus berkata, apabila hati kita berbalik kepada Tuhan. Pertama, selubung itu diambil daripada kita. Lalu di berikutnya berkata, kalau kita memandang dia, nah dengan muka yang tidak berselubung, maka kita akan diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ini melalui apa? Kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudari, setiap saat
Jalan termudah adalah apa? Kita melalui kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Saat kita menyetir, kita boleh kembali berpaling tinggal dalam Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Saat kita mungkin sedang bekerja, kita sedang mungkin yang ibu-ibu sedang masak, kembali berseru. Oh Tuhan Yesus. Ada seorang hamba Tuhan Robert Lawrence. Dia adalah seorang yang bekerja di dapur. Dia adalah orang yang selalu berpaling pada Tuhan. Saudari, mari kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Makin kita terus berpaling, perasaan hati ini makin peka, makin kaya, makin kuat, makin berlimpah. Sehingga kita akan menghasilkan buah. Orang-orang akan melihat ada buah di atas diri kita, yaitu buah hayat. Baik, saya karena waktu saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah Allah yang beroperasi di dalam kita. Saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 13 dikatakan karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Artinya saudara, perasaan itu sebenarnya adalah Allah yang bekerja. Jangan memandang remeh, saudara. Jangan memandang ringan perasaan hayat. Saudari, karena perasaan itu adalah Allah yang mengerjakan di dalam kita. Ya, di dalam kita. Baik, ini saya sambil bicara ada masuk satu pertanyaan, saya langsung jawab saja, saudara ya. Jadi dari saudara kita, saudara Herman ya. Mohon dijelaskan tentang Roh Kudus minyak urapan. Apakah berarti Roh Kudus itu berfungsi sebagai minyak urapan? Ya. Jadi sesuai di sini dikatakan kalau kita membaca di konteks 1 Yohanes pasal 27, di sini bicara adalah yang tinggal di dalam kita adalah Roh Kudus. Roh yang berdiam di dalam kita. Tetapi ketika Rasul Yohanes dia membicarakan apa yang tinggal di dalam kita, apa yang berdiam di dalam kita, apa yang telah kita terima. Dia tidak berbicara menggunakan kata Roh Kudus, tapi dia berbicara pengurapan yang telah kamu terima. Nah, kalau kita kaitkan dengan Yohanes pasal 14, ya, ketika membicarakan bahwa Tuhan akan pergi dan Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu penolong yang lain, yaitu Roh itu. Jadi saudari, di dalam pengajaran, ya, di dalam pemahaman dari Rasul Yohanes, yang tinggal di dalam kita adalah Roh itu. Tapi ketika dia bicara mengenai pengajaran, dia berbicara bahwa Roh itu seperti minyak urapan, seperti pengurap. Artinya pengajaran dia ini sangat lembut. Ya, jadi kalau kita tahu minyak ya, ketika diurapi, itu kan dituang di dalam perjanjian. Ini kan dikatakan minyak itu mengalir. Artinya perasaan Roh Kudus di dalam kita mengajar kita ini sangat lembut. Maka untuk mengenal perasaan hati, kita perlu hati yang lembut. Kita perlu sangat peka. Kita tidak boleh cuek. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang masa bodoh. Kita perlu baik-baik mempertimbangkan di depan Tuhan. Makin kita berlatih, makin kita peka, makin kita kaya, makin kita mengenal apakah yang benar, yang menjadi kehendak Allah atau yang bukan menjadi kehendak. Baik, saya rasa saya langsung lanjutkan lagi ya. Jadi saudari, di poin yang kelima ini kita melihat bahwa perasaan hayat adalah Allah bekerja di dalam kita. Oh, saudari, bukankah luar biasa ya? Kalau hari ini kita berkata ya, kalau kita bisa ada masalah, kita ada kesulitan, lalu dikatakan, wah, ada seorang yang kaya, yang berpendidikan, dia datang membereskan masalah kita. Wah, betapa kita tenang, bukan? Hari ini, saudari, masalah dalam kehidupan kita, Tuhan telah memberikan dirinya sendiri, yaitu hayatnya. Dan hayat ini memiliki perasaan.
perasaan itu adalah apa? Allah bekerja di dalam kita. Karena itu kita perlu belajar taat, telah perlu mengerjakan keselamatan kita. Paulus berkata dalam Filipi pasal 2 ayat yang sebelumnya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu dia berkata, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kami. Kita mengerjakan keselamatan, tapi ternyata Allah yang mengerjakan. Luar biasa, bukan saudara? Artinya adalah apa? Kita perlu berkoordinasi. Kita perlu menyambut. Kita perlu menerima. Kita perlu mengikuti. Kita perlu dikontrol, diarahkan, dipimpin oleh perasaan hayat. Karena itu adalah Allah yang mengerjakan di dalam kita. Saudari, inilah yang perlu menjadi latihan kita. Maka, kalau kita berlatih demikian, kita akan mendapatkan manfaat atau fungsi dari perasaan hayat. Nah, ini adalah beban saya yang terakhir. Apa itu perasaan hayat, saudari? Ya. Perasaan hayat, fungsinya. Pertama adalah membuat kita menjadi jelas tahu apakah kita tinggal di dalam hayat alamiah atau hayat ilahi. Saudari, hayat alamiah bukan berarti selalu adalah sesuatu yang bersifat negatif. Ini adalah hanya alamiah yang bersumber dari diri kita sendiri, bukan dari hayat ilahi. Ya. Jadi saudari, ketika kita belajar taat pada perasaan hayat, perasaan ini apa yang tadi saya katakan? Perasaan ini adalah ada yang sisi negatif, ada yang sisi positif. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita bertindak sesuatu, terus di dalam perasaan kita ada mau, ada kekosongan, ada kita nggak punya kekuatan, sepertinya kosong, gelap, maka sudah kita harus tahu, ini bukan hayat ilahi, ini bukan kehendak Allah. Kita perlu bertobat, kita perlu berhenti, kita perlu kembali kepada Tuhan. Lalu, kalau di dalam kita penuh dengan hayat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Ini bukan damai sejahtera yang dibuat-buat. Hanya orang damai sejahtera dibuat-buat. Itu disebut ada menyuap hati nurani. Tidak, saudara. Dia adalah genuine, kesejatian. Nah, tentu kita perlu belajar jujur di depan Tuhan. Jadi, ketika kita merasakan ini, maka kita mulai belajar. Kita mulai tahu apa itu hayat alami, apa itu hayat ilahi. Kemudian fungsi perasaan hayat yang kedua adalah membuat kita tahu apakah kita tinggal di dalam daging atau di dalam roh. Nah, tentu kata daging di dalam Alkitab adalah selalu berkaitan dengan tinggal, berkaitan dengan hal yang negatif. Sedangkan roh adalah berkaitan dengan hal yang positif. Jadi kita jelas. Nah, oke, baik, sesuai sambil saya menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Pertama adalah bagaimana kita dapat mengetahui bahwa apa yang kita lakukan ini berasal dari Allah. Atau bagaimana kita mengetahui kehendak Allah di dalam diri kita. Tentu saudari, pertama, ketika bicara kehendak Allah tentu tidak akan bertolak belakang dengan firman. Maka kita tidak bisa, ketika bicara perasaan kita tidak boleh terlepas dari firman Tuhan. Ada orang Kristen terlalu ekstrim ke satu sisi. Mereka berkata, perasaan itu ada perasaan roh. Yang penting di dalam roh. Saya merasa damai sejahtera. Lalu saya melakukan itu kehendak Allah. Tidak juga, saudari. Karena firman dan roh itu adalah satu. Yohanes berkata bahwa perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Jadi artinya firman, roh, dan hayat itu adalah satu. Maka ketika kita mau mencari tahu, misalnya kita ada satu hal yang kita harus putuskan, ada satu perkara yang harus kita ambil, ada harus keputusan yang harus kita ambil, atau harus tindakan apapun yang harus kita lakukan. Lalu kita mulai berdoa, kita mulai mempertimbangkan di depan. Tentu, pertama adalah yang paling gampang adalah perlu ada firman. Perlu ada firman. Selama tidak melanggar firman Tuhan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita sangat jelas. Itu berarti sudah
50%. Ya. Sudah ada satu lampu hijau mulai. Ini tidak bertentangan. Lalu kita mulai perlu berdoa. Ya. Oke, saudari, saya menyinggung kembali beberapa poin yang sudah pernah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya, yaitu ketika kita bicara mengenai firman, tentu ini berkaitan langsung kepada hukum, ketetapan. Tapi ketika bicara perasaan roh, ini lebih kepada adalah tindakan apa, sikap apa, cara apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita mulai mempertimbangkan satu perkara, apakah ini kehendak Allah atau bukan, kita harus cek dulu. Ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Ya, misalnya saya ambil contoh ya. Boleh nggak kita membawa masuk hal-hal yang duniawi ke dalam gereja untuk mendapatkan orang-orang muda? Lebih mudah bukan? Misalnya, kita sekarang anak-anak suka main online, ya kan, game online. Kita bawa game online ke dalam gereja. Apakah boleh? Kita harus melihat ada firman atau tidak. Kalau firman Tuhan berkata tidak, ya tidak. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengasihi dunia, maka kasih pada Bapa tidak ada pada kita. Maka jelas kita akan tahu bahwa ini tidak benar. Nah, tapi kalau ini adalah tidak bertentangan, misalnya kita berkata, boleh nggak kita pergi memberitakan Injil, ya, menggunakan cara kita memakai sekarang pakai YouTube misalnya, boleh atau tidak? Ya, boleh-boleh aja kan, tidak ada firman, tidak ada melanggar. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan, apakah cara yang tepat? Pakai YouTube, pakai apa? Banyak hal. Maka kedua hal ini tidak boleh berbeda. Firman dan perasaan hati harus sama. Tidak boleh bertolak belakang. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana membedakan perasaan hati dan emosi jiwa kita? Bukankah kita tidak boleh bersandar pada perasaannya? Maka saudara, tadi saya katakan bahwa perasaan hati itu tidak dikendalikan oleh lingkungan. Perasaan hati itu adalah perasaan Allah. Sedangkan emosi kita itu adalah naik turun, sangat bergantung pada lingkungan. Jadi bagaimana kita bisa membedakan? Kembali lagi kepada tadi. Pertama adalah perlu ada firman. Kedua adalah ada nggak perasaan damai sejahtera? Ada nggak perasaan hayat? Hidup penuh dengan vitalitas. Ini bukan gairah. Ya. Oke, lalu berikutnya, apa bedanya perasaan hayat dan intuisi? Ya. Oke. Intuisi adalah bagian dari roh kita. Jadi roh manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu punya hati nurani, punya persekutuan, punya intuisi. Ya, 3 fungsi dari roh kita. Maka intuisi ini adalah perasaan langsung, ya, perasaan yang timbul di dalam roh kita. Nah, sebenarnya hayat Allah ada di mana? Saudara, ada di dalam roh kita. Maka perasaan itu tidak lain adalah intuisi kita. Kalau roh kita sudah dilahirkan kembali, ya, intuisi, perasaan di dalam kita. Ya. Nah, tentu saudari, ketika kita bicara intuisi ini di dunia, ya, pendidikan ini sangat kebingungan. Tapi kita kembalilah pada firman Tuhan. Dan berkata perasaan hayat, pikiran yang diletakkan di atas roh adalah hayat dan damai sejahtera. Maka kita perlu cek aja, ada damai sejahtera nggak? Ada nggak hayat? Ada nggak kekuatan kita? Kekuatan hayatnya adalah hayat kebangkitan, saudara. Hayat yang melampaui maut. Hayat yang tidak dipengaruhi oleh situasi. Hayat yang bukan tergantung pada situasi. Hayatnya dia hayat yang bangkit dari maut. Oh, saudara. Ketika ada itu, maka kita pasti akan penuh dengan vitalitas. Ya, puji Tuhan, baik karena waktu ya, dan mungkin sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Ya, saudari, kita perlu bersyukur hari ini kita tidak hanya memiliki hayat Allah, tapi kita juga memiliki perasaan hayat. Ya. Dan Tuhan datang tidak hanya supaya kita mempunyai hayat, tapi adalah supaya kita mempunyainya dengan dalam segala kelimpahannya. Ya. Karena itu, mari kita perlu baik-baik hari demi hari memperhatikan
perasaan hayat di dalam kita. Pertama, kita perlu tinggal di dalam Dia. Kedua adalah jangan meninggalkan, jangan jauh dari persekutuan dengan Dia. Tiga adalah perlu belajar taat kepada perasaan. Dan perasaan ini, saudari, karena hayat ini adalah hayat Allah. Hayat ini adalah hayat tubuh. Perasaan ini juga ada punya perasaan tubuh. Tidak individu. Ya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Ya. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan pada malam ini. Tuhan, terima kasih Kau tidak hanya memberikan hayat yang paling unggul, paling tinggi, hayat ilahi, yaitu dirimu sendiri, tinggal di dalam kami. Tuhan, bahkan hayat ini memiliki perasaan yang kaya, peka, bahwa kami, Tuhan, tidak menjadi orang Kristen yang masa bodoh, tidak menjadi orang Kristen yang cuek, tidak menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, bahwa kami kembali kepada Tuhan, setiap hari, belajar tinggal di dalam Tuhan, setiap saat, berpaling kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami, Tuhan, sehingga perasaan hayat memenuhi seluruh batin kami. Tuhan, bimbing latihan kami hari demi hari, sehingga kami belajar meletakkan pikiran kami di atas roh, sehingga kami mendapatkan hayat dan damai sejahtera. Kami berdoa, kami serahkan firman-Mu, kiranya Tuhan, Roh Kudus, yang adalah pengurapan itu, mengajar di dalam batin setiap saudari jauh lebih kaya. Dan kami percaya pengajaran itu benar. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, puji Tuhan.